Shalom, damai sejahtera menyertai saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Di hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian. Maka oleh karena itu marilah kita berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan bagi Allah. Saat ini kami akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu Tuhan. Maka dengan hati yang tulus dan bersih, kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Jumat di tanggal 24 Januari 2025 tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan di hari ini kembali berbicara tentang kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Bangsa Israel adalah bangsa yang sering sekali menimbulkan amarah bagi Tuhan Allah. Dimanapun mereka tinggal, dimanapun mereka berada, selalu saja perilaku mereka menajiskan nama Tuhan Allah. Mereka menyembah berhala-berhala dan lain sebagainya. Lalu karena perilaku mereka, maka mereka harus menjadi bangsa yang terbuang. Tapi peristiwa pembuangan itu ternyata dipandang negatif oleh bangsa-bangsa yang lain. Mereka berkata, bukankah bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah? Tetapi mengapa mereka harus keluar dari tanah mereka dan menjadi bangsa yang terbuang? Seolah-olah bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel mau berkata, penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel adalah karena kesalahan Allah. Saudara-saudara, apa yang bisa kita renungkan dari bacaan firman Tuhan di hari ini? Yang pertama, ketidaktaatan kita kepada Tuhan pasti akan membuat kehidupan kita menjadi jauh dari sukacita. Kita tidak akan pernah merasakan sukacita di hidup ini, sekalipun mungkin harta melimpah. Tapi lihatlah bahwa hidup orang yang tidak taat kepada Tuhan, hidupnya jauh dari rasa sukacita. Kenapa bisa begitu? Karena ketidaktaatan kepada Tuhan. Yang kedua yang bisa kita renungkan dari bacaan firman Tuhan di hari ini, Tuhan tidak suka melihat kehidupan yang sudah rusak. Tapi Tuhan akan memperbaharui kehidupan yang sudah rusak. Ibarat kendaraan, kalau rusak, walaupun rusaknya sudah parah, tapi harus diperbaharui, harus diperbaiki, supaya menjadi baru lagi, bukan dicampakkan atau dibuang. Nah, ini yang dikatakan Tuhan dalam bacaan firman Tuhan di hari ini. Hati kita yang sudah rusak, hati kita yang sudah dipenuhi dengan kenajisan, akan diganti dengan hati yang baru. Tuhan katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati yang dulunya begitu keras,
Tuhan katakan, aku akan beri kepadamu hati yang taat. Artinya, pembaharuan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau dulunya hati kita adalah hati yang tidak taat kepada Tuhan, Tuhan mau memberi hati yang taat kepada Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, maukah kita menerima hidup yang diperbaharui oleh Tuhan? Maukah kita menerima hati yang taat kepada Tuhan? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Tapi firman Tuhan ini berkata, biarkan Tuhan menyucikan hidup kita dari segala kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Sehingga hidup yang dipenuhi dengan sukacita dan berkat yang berkelimpahan, sehingga hidup yang diperbaharui, hati yang diperbaharui akan terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk selalu Engkau perbaharui. Kalau selama ini hati kami dipenuhi dengan berbagai dosa dan kesalahan, tolong beri kami hati yang baru. Hati yang mau taat kepada Tuhan, bukan hati yang keras. Semoga perubahan itu, semoga pembaharuan itu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.